Siang menemukan sesuatu. Gadis itu mengeluarkan handuk dari dalam. Tiba-tiba, potongan kain yang berbeda muncul. Mereka mengepung Anna. Lalu perlahan-lahan memakainya pada Anna. Anna memiliki janggut di mulutnya, dan busur serta anak panah di punggungnya. Jelas menjadi pemburu. Anna sangat senang. Gadis itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menunggang kuda putih. Ibu Anna meninggal ketika gadis itu masih sangat muda. Ayahnya menemukan gadis itu sebagai ibu tiri. Tapi ibu tiri selalu menyalahkan Anna. Tidur pun hanya bisa tidur di kandang. Gadis itu tidak diizinkan keluar dari kandang. Karena itu, Anna tidak akan punya makanan untuk dimakan. Anna hanya bisa menahan itu semua dalam diam. Putri ibu tiri sangat berbeda dengan Anna. Ingrid memakai pakaian mewah dan makan makanan enak. Anna juga diperlakukan sebagai pelayan. Anna mengetahui bahwa pangeran kerajaan mengundang semua gadis muda ke pesta dansa. Melihat Ingrid mengenakan gaun yang cantik, Anna pun ingin ikut. Tapi gadis itu tahu dia bahkan tidak punya gaun yang layak. Melihat ibu dan anak itu, Anna benar-benar patah hati. Sebelum berangkat, ibu tiri tak lupa memberi Anna pekerjaan. Ibu tiri menyuruh Anna untuk memisahkan tumpukan menjadi potongan-potongan kecil dengan warna berbeda. Jika Anna tidak selesai, dia tidak akan bisa makan. Setelah mengatakan itu, ibu tiri membawa Ingrid ke pesta dansa. Anna patah hati dan marah. Gadis itu datang ke kamar dan mengeluarkan sebuah kotak. Di dalam kotak ada 2 chestnut. Ini adalah hadiah dari seorang pria. Gadis itu mengambil manik-manik dan mulai membuat permintaan, lalu melemparkannya ke tanah. Tapi kastanya itu tidak bergerak sama sekali. Saat ini Anna hendak menyentuhnya. Berangan itu seperti sulap, mulai menari. Benih-benih sihir bertunas. Seperti bunga segar yang indah. Pita sutra putih terbang keluar dari dada, melilit tarian Anna. Melihat sutra itu, Anna tiba-tiba membeku. Jendela di kandang dibuka, dan sesuatu terbang dari luar. Mereka terbang ke kaki Anna, berubah menjadi sepasang sepatu hak tinggi yang cantik. Mereka meninggalkan bunga-bunga indah di gaun itu. Anna berpakaian seperti seorang putri cantik. Gadis itu hanya ingin memiliki gaun yang indah. Tak disangka, keinginan itu terkabul. Melihat gaun yang indah itu, Anna sangat senang. Sekarang Anna bukan lagi gadis di kandang. Ada juga pelana di atas kuda putih itu. Anna sangat ingin mengendarainya, ingin pergi ke pesta pangeran. Cahaya berkilauan di langit. Anna melihat istana yang megah. Anna datang ke pintu. Gadis itu dengan hati-hati berganti ke sepatu hak tinggi karena takut merusaknya. Anna berjalan menaiki tangga menuju pintu utama. Saat kedua penjaga itu melihat Anna, mereka berdua membeku. Mereka belum pernah melihat gadis secantik itu. Semua orang menghormati Anna. Kedua tentara itu bahkan sempat bertubrukan karena terlalu asyik memandangi Anna. Saat pintu utama terbuka, pesta sudah dimulai. Mata semua orang beralih ke Anna. Dengan gaun putihnya, Anna menjadi pusat perhatian pesta. Anna melihat ibu tirinya dan Ingrid di pojok ruangan. Gadis yang mengambil kain untuk menutupi wajahnya untuk bersembunyi. Pangeran baru saja melihat Anna. Dia segera berlari. Lihatlah wajah cantik di balik kerudung gadis itu. Pangeran segera mengundang gadis itu untuk berdansa dengannya. Orang-orang mengelilingi mereka berdua karena mereka sangat cantik. Ratu pun mengira sang pangeran telah menemukan gadis yang dicintainya. Anna sudah lama melupakan orang-orang di sekitarnya. Di mata Anna hanya pangeran dan aku yang menari. Tapi tiba-tiba Anna merasa gelisah. Ibu tiri itu tiba-tiba mengetahuinya dan hendak berjalan menuju Anna. Anna takut identitasnya terungkap, jadi dia langsung kabur. Tapi Anna tidak hati-hati menjatuhkan sepatunya. Sang pangeran mengejar, tetapi Anna tidak ditemukan. Hanya satu sepatu yang dijatuhkan gadis itu. Seorang gadis cantik tiba-tiba muncul di pesta itu. Tuxedo putih tiba-tiba menarik perhatian sang pangeran. Tapi saat mereka berdua menari bersama, gadis itu hanya menyisakan satu sepatu. Ketika sang pangeran melihat ini, dia memimpin orang untuk mengejarnya. Anna kembali ke kandangnya. Namun tanpa diduga, dia dihentikan oleh ibu tirinya. Ibu tiri menuduh Anna mencuri gaunnya untuk menghadiri pesta prom. Ibu tiri segera melepas baju Anna dan mengikat gadis itu. Bahkan jika Anna memohon, dia tidak akan dimaafkan. Pangeran kini telah tiba di desa. Dia ingin menemukan Anna, jadi dia menyuruh semua gadis di desa untuk mencoba sepatu itu. Tapi kaki mereka tidak terlalu besar tapi juga terlalu kecil. Pada titik ini, ibu tiri menyuruh Ingrid untuk mengenakan tuxedo Anna.
Benar saja, setelah sang pangeran melihat Ingrid, dia mengira itu yang dia cari. Sang pangeran langsung mengatakan ingin menikahi gadis itu. Masa depan akan menjadi ratu. Tentu saja Ibu Tiri sangat senang, dan langsung setuju. Sang pangeran melihat bahwa Ingrid tidak mengatakan apa-apa, ingin memberikan sepatu itu kepada gadis itu untuk dicoba. Ibu Tiri melihat bahwa dia akan diekspos, jadi dia segera membawa Ingrid untuk bersembunyi. Pangeran mengejarnya. Saat ini, Anna berada di ruang bawah tanah dan telah memotong talinya. Kemudian dia memanggil hewan peliharaannya untuk membantu dan bisa keluar. Tetapi ketika gadis itu berlari keluar, hanya untuk melihat bahwa sang pangeran telah pergi, Anna bergegas kembali ke istal. Gadis itu masih memiliki satu kastanya lagi. Anna mengeluarkannya, menutup matanya, dan membuat permintaan. Semoga aku dan pangeran bisa bersama. Tapi kali ini tidak ada yang muncul. Kacang kastanye baru saja terbelah dua, debu ajaib beterbangan. Ketika gadis itu melihat dirinya sendiri, dia menemukan bahwa pakaian itu adalah milik seorang pemburu wanita. Dan sang pangeran mampu mengejar ibu dan putrinya yang lain. Tetapi ketika dia melihat ke arah Ingrid, dia menemukan bahwa ini bukanlah orang yang dia cari. Saat ini, Anna menunggang kudanya untuk mengejar. Pangeran baru saja melihat dan menemukan Anna. Ibu Tiri melihat bahwa keduanya akan menjadi pasangan, jadi dia tidak melakukannya. Ibu Tiri mengambil kesempatan untuk mendorong pangeran ke bawah jembatan. Anna dengan cepat mengangkat busurnya dan memukul tali kulit itu. Ujung tali yang lain dililitkan di kaki pangeran. Pangeran ditangguhkan di udara. Ibu Tiri masih mengejek Anna, seorang gadis di kandang yang juga ingin menjadi ratu. Melihat wajah penuh kebencian ibu tirinya, Anna mengusirnya. Gadis itu mengangkat busurnya untuk menembak. Ibu Tiri diancam dengan kebodohan. Anna hanya memukul kera ibu tirinya. Pada akhirnya, Anna bergegas menarik sang pangeran. Dua orang tergeletak di jembatan. Melihat Anna di sampingnya, sang pangeran tidak lagi membutuhkan sepatu di tangannya. Karena dia tahu gadis di depannya ini adalah ratu masa depannya. Sang pangeran segera memasangkan cincin pertunangan di jari Anna. Keduanya kembali ke desa, dan semua orang senang untuk Anna. Cinderella menjadi istri pangeran. Ibu Tiri melihat bahwa mereka berdua bahagia dan pergi begitu saja. Pada saat ini, seorang pria tampan tiba-tiba datang ke sisi Ingrid. Dua orang dengan empat mata saling memandang dengan penuh semangat. Pangeran dan Anna dengan gembira menari bersama. Semua orang berkumpul di sekitar mereka dan menari. Film berakhir di sini. Terima kasih telah menonton.